Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan siap menghadapi banjir dan telah mengantisipasi musim hujan dan menanggulangi titik-titik rawan banjir. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah mengantisipasi sejumlah titik rawan banjir dengan membuat berbagai sodetan. Pengerukan sungai, waduk, dan embung juga berjalan agar air mengalir dan tak tertahan di kawasan tertentu. Selain itu, Jakarta menyiagakan pompa yang ada serta menyiapkan puluhan pompa portabel atau apung. Tidak hanya saat musim hujan, seluruh persiapan tersebut juga dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga mendukung antisipasi banjir. Riza Patria meminta masyarakat untuk membuat sumur-sumur resapan yang memang sudah menjadi program Gubernur DKI terdahulu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 18 Oktober lalu memantau program Grebek Lumpur di Kali Sentiong untuk pengendalian banjir pada musim hujan. Dalam program pengerukan lumpur itu, sebanyak 350 personel gabungan suku dinas sumber daya air dan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan. Sejumlah alat berat diturunkan untuk pengerukan dan pengangkatan lumpur di Kali Sentiong, Kecamatan Johar Baru. Riza Patria meminta warga Jakarta ikut aktif dalam upaya antisipasi banjir, diantaranya dengan membuat sumur-sumur resapan. Untuk itu membutuhkan dukungan dari semua masyarakat, diantaranya setidaknya masyarakat kita minta satu untuk juga membuat sumur-sumur resapan ya. Program ini sudah lama diperlukan dari zaman Bang Yos, Bang Pojibowo, Poke sudah dibuat hingga Pak Jokowi, Ahok, Pak Jarod semua ini program Pak Anies juga Pak Sandi juga kita akan teruskan supaya masyarakat terlibat aktif membuat sumur-sumur resapan. Kemudian yang tidak kalah penting, mari kita semua masyarakat warga Jakarta untuk disiplin, tidak membuang di tempat sampah. Yang ketiga juga membantu membersihkan lingkungan sekitarnya di rumah-rumah, selokan-selokan. Seperti yang terjadi hari ini, Pak Wali juga mengajak seluruh warga di semua titik untuk terlibat aktif dalam rangka pembersihan lingkungan, mengeruk-geruk selokan dan sebagainya. Dan pemirsa, terkait dengan bagaimana meningkatkan kewaspadaan banjir di Jakarta, kita langsung saja membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal serta pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Selamat siang Pak Herizal dan juga Mas Yoga. Selamat siang. Apa kabar Pak Herizal dan Mas Yoga? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kita sekarang waspada banjir ya. Mungkin khususnya masyarakat Jakarta tidak asing lagi dengan banjir karena biasanya ketika musim penghujan tiba banjir pun akan muncul di beberapa titik kawasan di Jakarta ataupun di Jabodetabek. Saya mungkin mau ke Pak Herizal dulu. Secara perspektif klimatologis, apakah banjir yang terjadi pada tahun ini di musim penghujan berbedakah dengan musim penghujan di tahun-tahun sebelumnya? Dan apa saja sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga Pemprov DKI pada khususnya? Terima kasih Mas. Jadi secara klimatologis saya sampaikan bahwa variabel yang mempengaruhi iklim kita sebetulnya tidak begitu banyak. Pertama ada variabel monsun, kemudian ada anomali suhu laut baik di Pasifik maupun di Selandia, dan juga bagaimana fluktuasi suhu lautnya sendiri. Nah, yang untuk sekarang di musim hujan sekarang ini kita pantau suhu muka laut di Pasifik itu terus dingin. Jadi katakan melewati terus definisi masuk dari potensi menjadi La Nina. Nah, ketika hujan tahun ini dipengaruhi La Nina, pasti memang ada potensi peningkatan curah hujan menjadi semakin besar peluangnya dibandingkan ketika tahun-tahun normal. Oleh karena itu memang dari perspektif klimatologi, ancaman untuk potensi banjir tahun ini juga menjadi lebih tinggi. Banjir bandang maupun juga longsor. Kenapa? Karena secara historis dari data-data yang kita miliki memang ini berdampak pada tadi ikutannya peningkatan curah hujan, ikutan lagi tadi banjir dan longsor. Tapi lainnya itu sebetulnya juga ada tingkat-tingkatannya, ada level dari mulai moderat, lemah, moderat sampai dengan tinggi. Kita punya
pengalaman yang tinggi di tahun 2010. Dan sekarang mungkin hanya level moderate. Tapi meskipun level moderate saya kira tetap kuat, padanya tetap ditingkatkan. Karena saya kira ketika di awal musim hujan, sekarang aja kita melihat beberapa tempat adanya peningkatan curah hujan ekstrim sehingga menimbulkan banjir maupun juga tanah longsor beberapa tempat. Seberapa persen potensi besar terjadinya longsor, Pak Rizal? Mungkin yang longsor, mungkin yang berbicara barangkali bukan saya, ini ada bahas sendiri. Tapi yang jelas dari La Nina ikutannya punya potensi peningkatan curah hujan yang bervariasi dari antara 0 sampai 20 sampai dengan lebih besar dari 40. Nah, kebetulan kami mempetakan dari hubungan antara kejadian La Nina dengan potensi peningkatan curah hujan. Kita lihat memang ketika La Nina terjadi bulan Juni, Juli, Agustus, peningkatan curah hujannya rata-rata tinggi di seluruh tempat Indonesia. Namun ini sudah kita lewati. Sekarang kita masuk fase, kebetulan La Nina kita kan baru kita nyatakan terjadi di awal Oktober. Jadi mungkin kita sekarang periodenya di periode yang September, Oktober, November. Nah, untuk periode ini kita perhatikan bahwa yang berdampak pada peningkatan curah hujan secara klimatologis hampir di semua tempat Indonesia kecuali Sumatera. Nah, sekarang kenapa Sumatera tidak begitu terdampak dibandingkan tempat lain? Karena di Sumatera itu sekarang sedang memasuki fase menjelang puncak musim hujan di bulan November ini. Jadi katanya peningkatan harus mungkin nggak signifikan dibandingkan tempat-tempat lain di luar tempat ini yang baru mengawali musim hujan. Jadi lebih musim hujan pengaruh lainnya ada peningkatan yang mungkin lebih terasa. Oke. Yang perlu diperhatikan lebih dalam adalah daerah-daerah yang tentu belum masuk ke puncak musim penghujan, begitu ya, Pak Herizal? Iya. Oke, saya mau ke Mas Yoga. Mas Yoga, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, pengerukan di beberapa sungai, begitu ya. Kemudian juga meminta warga untuk membuat sumur-sumur resapan. Sebetulnya ini apakah langkah yang sudah tepat dilakukan di musim penghujan dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herizal? Menurut Anda pandangannya seperti apa? Ya, secara umum ini Mas Ikal, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI tentu kita apresiasi ya. Oke. Seperti gerbek lumpur, kemudian pengadaan pompa, terus kemudian kegiatan-kegiatan seperti mendorong masyarakat untuk pembuatan sumur resapan air ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kegiatan itu adalah kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin yang harus dilakukan sepanjang tahun ya, baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Bahkan seperti gerbek lumpur misalnya. Justru kegiatan itu harusnya dilakukan pada saat musim kemarau, gitu kan. Jadi dengan demikian pada saat musim hujan kita tinggal bagaimana memanen air, bukan malah bersih-bersih misalnya. Jadi ini yang menurut saya menjadi catatan. Apalagi kita di tengah pandemi COVID-19 ya. Berarti harus ada upaya serius untuk menanggulangi banjir secara signifikan. Nah, risikonya apa? Kalau dari pengamatan kami di awal tahun ini ya, kemudian juga kemarin dalam waktu 2-3 minggu yang lalu, mungkin nanti Pak Rizal bisa menambahkan, curah hujan kita ini kan sebenarnya meningkat. Ya. Bahkan di awal tahun ini kita sempat mencapai 377 ml per hari. Ya. Sementara di 2 minggu kemarin sudah sempat di atas 110. Nah, ini kan baru pada memasuki awal musim hujan. Berarti menjelang musim hujan nanti di puncak di Desember atau Januari misalnya, bisa dipastikan angkanya menjadi lebih tinggi, apalagi di tengah La Nina. Nah, kalau kegiatan yang kita lakukan tadi, itu sekedar kegiatan rutin artinya Mas Ikal. Perlu ada upaya yang lebih serius lagi untuk benar-benar membebaskan banjir dari Jakarta. Oke. Penanganan pasca hujan yang curah hujan cukup tinggi pada awal tahun, kita bisa breakdown lagi Mas Yoga. Tapi saya mau ke Pak Herizal dulu. Tadi yang dikemukakan oleh Mas Yoga, sebetulnya curah hujan yang tinggi itu sudah bisa diprediksi sebelumnya. BMKG sendiri apakah sudah memberikan rekomendasi yang cukup komprehensif kepada pemerintah? Lalu bagaimana responnya apabila memang sudah disampaikan begitu, Pak Herizal? Iya, saya sampaikan begini, sebetulnya BMKG itu setiap tahun mengeluarkan informasi prediksi perakhiran musim 6 bulan sebelum puncak musim. Jadi katakanlah kita di bulan kemarin kita memprediksi mengeluarkan perakhiran musim hujan tahun ini. Saya juga menyampaikan sinyal bahwa musim hujan tahun ini ada kemungkinan diwarnai oleh La Nina. Karena kita belum berani men-state La Nina sebelum memang prasyaratnya dipenuhi. Jadi prasyarat dari La Nina itu harus 2 bulan berturut-turut minimal suhu muka laut di Pasifik Tengah itu lebih dingin dari biasanya.
Kemudian juga respon udara di atas juga kelihatan ada peningkatan angin pasat timuran. Nah itu baru kita lihat misalnya perlu di bulan Oktober. Makanya bulan Oktober kita cepat-cepat merilis bahwa sekarang dari potensi La Nina menjadi kejadian La Nina, artinya bahwa meningkatkan kesiagaan masyarakat dan pemerintah daerah lebih tinggi lagi. Tidak hanya itu, juga BMKG sempat melakukan rapat koordinasi nasional terkait dengan ancaman bencana hidrometeorologis terkait dengan musim hujan tahun ini. Kita sampaikan juga di Kementerian KAIA. Nah dari sini memang ada tindak lanjut. Saya kira sekarang mudah-mudahan paling tidak lebih bagus dari tahun sebelumnya, karena memang penyampaiannya lebih awal, kemudian juga koordinasinya juga sudah ada. Kita juga menghimbau terus, jadi karena memang ini dinamikanya kadang sangat cepat, tolong juga perhatikan update perkembangan cuaca dan iklim dari BMKG, sehingga katakanlah bisa menyesuaikan dengan kondisi mutakhir yang kita miliki. Itu harapannya seperti itu. Oke, artinya ketika ada ancaman La Nina, apa yang terjadi saat ini sudah betul-betul sudah bisa diambil kesimpulan bahwa ini adalah gejala-gejala yang cukup kuat adanya La Nina ini. Penjelasannya bagaimana, Pak Herizal? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara La Nina, sebenarnya bicara anomali suhu muka laut di Pasifik Tengah ya, Tengah Timur. Oke. Indikatornya lebih dingin dari biasanya selama paling tidak 2 bulan berturut-turut. Jadi kita 2 bulan berturut lebih dingin, kita nyatakan bulan berikutnya dari potensi menjadi kejadian La Nina. Jadi syaratnya tadi bukan hanya pendinginan suhu, tapi respon udara di atas seperti apa. Nah, sekarang respon udara juga dipenuhi ada penguatan angin pasat, artinya bahwa ketika dua ini terpenuhi, maka simpul pembentukan awan konvektif Indonesia akan lebih mudah dari biasa, lebih meningkat dari biasanya. Ini artinya, Mbak, ketika awan konvektif yang membangkitkan hujan lebih mudah tumbuh, maka potensi hujan lebat makin besar dan juga potensi dan ikutannya juga makin tinggi. Jadi sebenarnya lainnya hanya meningkatkan curah hujan, tapi konsekuensi dari peningkatan curah hujan itulah yang kita harus waspadai. Peningkatan potensi banjir bandang, dia juga mungkin longsor. Nah sekarang tadi dipenuhi semuanya. Oke. Saya mau ke Mas Yoga lagi. Mas Yoga, tadi kalau Anda katakan bahwa ya saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, ya kegiatan sehari-hari saja gitu. Padahal kalau kita lihat dari program pilot programnya itu kan ada yang namanya, koreksi kalau saya salah, ada yang namanya naturalisasi, kemudian ada perdebatan juga revitalisasi. Terlepas dari perdebatan ini, apakah memang dua-duanya tidak dijalankan atau seperti apa, Mas Yoga, Anda melihatnya? Betul. Jadi ini yang kita khawatirkan sebenarnya dalam 3 tahun evaluasi kami ya terakhir ini. Kalau tadi kita bicara banjir kan harus ada terobosan signifikan untuk menanggulangi banjir. Paling enggak saya mencatat ada 4 yang harus dilakukan secara signifikan di luar kegiatan rutin tadi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sungai sebenarnya. Nah, kapasitas sungai ini kan artinya sungainya itu dilebarkan, kemudian dikeruk dan ditata ulang. Nah ini harusnya kita fokus di 4 sungai yang harus diselesaikan, yaitu Ciliwung, Pesanggaran, Angkai, dan Sunter. Tetapi dalam 3 tahun terakhir ini berhenti semua, Mas Cikal, karena perbedaan pendekatan antara konsep naturalisasi dan normalisasi. Ini yang kita perhatinkan, karena gara-gara perbedaan pendekatan tidak ada pelakuan pembebasan atau pembenahan bantaran sungai. Artinya bisa dipastikan tahun ini seluruh pemukiman yang ada di bantaran kali pasti akan terdampak banjir. Kemudian yang kedua, dari evaluasi kami kemarin, dalam beberapa kejadian awal tahun dan 2 minggu yang lalu, ini lebih disebut banjirnya banjir lokal, Mas Cikal. Jadi bukan banjir kiriman, artinya di sekitar Jakarta tidak terlalu hujan lebat, tetapi pada saat bersamaan Jakarta hujan lebat. Tetapi karena sistem saluran air kita yang buruk, mengakibatkan banjir lokal. Nah ini berarti perlu dibenahi secara keseluruhan. Kenapa? Saluran air di Jakarta itu hanya cukup untuk 150 mm per hari. Padahal yang tadi dikatakan curah hujan kita sudah di atas 300. Sehingga kemampuan saluran drainase kita sudah tidak memenuhi syarat. Artinya harus ada rehabilitasi sebesar-besaran seluruh saluran drainase. Yang ketiga, revitalisasi situ dan Nembung Waduk. Kita punya 109 ya. Kalau ini dikeruk, dibesarkan, ditata ulang, diperbaiki umpamanya, maka dia akan menampung air lebih banyak lagi. Dan yang keempat yaitu daerah resapan air kita kan. Kalau kita bicara ruang terbuka hijau kita masih 10%, padahal kita butuh 30%. Jadi tanpa ada upaya yang signifikan, bisa dipastikan Jakarta akan terdapat banjir, Mas Ika. Jadi kalau yang tadi kegiatan rutin kita apresiasi, tetapi kalau 4 hal tadi kita tidak lakukan secara serius, maka tidak akan banyak perubahan dalam hal penanganan banjir. Artinya, mohon maaf, maka warga-warga yang selama ini menjadi langganan banjir, seperti di bantaran kali, di daerah cekungan, ya, kemudian pemukiman-pemukiman yang saluran drainasenya
tidak baik, bisa dipastikan tahun ini akan terdampak banjir. Nah ini yang menurut saya harus disiapkan dari sekarang seperti tempat evakuasi banjir, peringatan dini maupun juga upaya serius dari pemerintah. Kira-kira itu Mas Ikam. Hujan lokal. Oke, Ya, Mas. oke, nanti kita akan membahas lagi terkait dengan Laslo akan segera kembali usai jeda.